Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan membahas mengenai kedudukan siswa dalam kelompok. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya Salsabila Rehandini. Rekan saya Dewi Lindasari dan ada Tita Astria. Next. Nah, untuk pembahasannya di sini ada pengertian, ada ranking sederhana, ada juga ranking persentase, ada standar deviasi, ada juga Z-score, dan nanti ada pertanyaan. Untuk materi pertama mengenai pengertian akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, jadi kedudukan siswa dalam kelompok itu adalah letak seseorang siswa di dalam urutan tingkatan, atau kita sering kenal dengan ranking. Gitu. Next. Nah, untuk materi selanjutnya, ada 4 macam cara untuk menentukan ranking atau kedudukan siswa dalam kelompoknya. Ini ada 4 cara. Ada ranking sederhana atau simple rank, ada juga ranking persentase atau percentile rank, ada dengan standar deviasi, dan yang keempat dengan menggunakan Z-score. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Tita Astria. Terima kasih, Sabil. Dan saya akan membahas mengenai simple rank atau ranking sederhana. Simple rank adalah urutan yang menunjukkan letak atau kedudukan seseorang dalam kelompoknya dan dinyatakan dengan nomor atau angka biasa. Nah, biasanya ranking sederhana ini tuh banyak digunakan oleh banyak guru di sekolah ataupun di tingkat pendidikan lainnya gitu. Nah, contoh menentukan ranking sederhana, di sini saya ada data skor dari ulangan matematika bagi 20 orang siswa adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada nilai matematika dari peserta didik A sampai T gitu. Kemudian, dari skor yang tadi itu kita urutkan nih dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, kemudian sesudah kita urutkan, nanti kita tentukan ranking pertamanya itu nilai yang paling besar dan seterusnya. Nah, apabila ada nilai skor yang sama, nah itu bisa kita jumlahkan, kemudian kita cari rata-ratanya. Nah, ini bisa dibilang ranking 5,5. Selanjutnya setelah nilai yang sama itu, di sini ada 72, itu diperoleh dengan siswa yang L dan Q. Nah, selanjutnya ada nilai yang 71 itu diperoleh oleh O. Nah, yang O ini rankingnya itu langsung ke 7, bukan ke 6 lagi, karena yang 56-nya itu, 5,5 itu udah diambil oleh L dan Q. Kemudian diurutkan lagi sampai kita temukan yaitu nilai terkecilnya yang diperoleh oleh C itu nilainya 3,39 dan rankingnya itu 30 karena tadi kan ada jumlah siswanya ada 30. Kemudian ada percentile rank. Percentile rank atau ranking persentase adalah kedudukan seseorang dalam kelompok yang menunjukkan banyaknya persentase yang berada di bawahnya. Jadi, dalam hal ini, siswa dibandingkan dengan siswa yang lain mempunyai skor sama atau lebih kecil daripadanya gitu. Nah, untuk rumus persentase rank itu, persentase rank sama dengan N dikurang SR dibagi N dikali 100. Nah, N itu adalah jumlah siswa, dan SR itu simple rank-nya, dan dikali 100. Nah, untuk menentukan persentase rank itu, sebelumnya kita harus mencari simple rank-nya dulu. Gitu. Jadi contohnya itu dengan kelompok yang terdapat pada tabel simple rank untuk 20 orang,
yang tabel yang tadi, nah siswa F itu menduduki ranking 8 dalam simple rank. Nah, kita lihat tadi. Nah, siswa F itu di simple rank itu menduduki ranking ke-8 dengan skor 70. Nah, apabila menggunakan persentil rank, nah, siswa F menduduki ranking 8 dalam simple rank, maka banyak siswa yang ada di bawahnya adalah 20 dikurang 8. Kenapa 20? Karena 20 itu adalah jumlah siswanya, dan dikurang 8 karena itu dia menduduki ranking 8. Nah, maka banyak siswa yang ada di bawahnya itu ada 12 orang. Nah, untuk persentil rank itu, persentil rank untuk F adalah 12 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 60%. Nah, itu artinya bahwa siswa F itu letak dalam kelompok mengalahkan tuh sebanyak 60% untuk prestasi mata pelajaran matematika. Jadi, siswa F itu mengalahkan 60% dari banyaknya siswa yang ada di kelasnya, gitu. Nah, di dalam persentil rank itu tidak ada yang nilainya 100%, karena tidak ada siswa yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, gitu. Paling bisa itu 90%-an, jadi tidak ada yang sampai 100%. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Maaf, Sabil, masih di mute. Oke, selanjutnya adalah menentukan kedudukan siswa dalam kelompok berdasarkan standar deviasi. Next. Nah, penentuan dengan metode ini yaitu membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok yang mana kelompok ini dibatasi oleh standar deviasi tertentu. Next. Nah, kelompoknya ini ada dua nih, ada 3 ranking, ada juga 11 ranking. Nah, untuk kelompok untuk 3 ranking itu ada 3 berarti ya. Ada yang kelompok atas, ada yang kelompok tengah, dan ada juga kelompok bawah. Bagian besar itu adanya di kelompok tengah karena ya otomatis gitu ya, yang atas berarti yang sedikit dan yang bawah juga sedikit gitu. Itu persenannya kira-kira yang sedang itu 68,27%. Yang kelompok atas dan kelompok bawah itu masing-masing 15,86%. Itu berdasarkan teori ya. Dan untuk yang 11 ranking, standar deviasinya menggunakan skala sigma. Next. Nah, di sini kita mau cari kedudukan siswa dalam 3 ranking. Pertama, kita harus menjumlahkan dulu skor semua siswa. Setelah itu kita cari min-nya dan juga cari standar deviasinya. Baru nanti menentukan batas kelompoknya. Next. Nah, di sini tadi nih untuk kelompok tadi kan ada 3 kelompok ya untuk 3 ranking. Untuk kelompok atas itu siswa yang mempunyai skor sebanyak skor rata-rata ditambah 1 standar deviasi ke atas. Lalu untuk kelompok yang sedang, itu semua siswa yang mempunyai skor antara negatif 1 standar deviasi dan 1 standar deviasi. Dan untuk yang kelompok bawah, itu semua siswa yang mempunyai skor negatif 1 standar deviasi dan yang kurang dari itu. Next. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Misalkan kita mempunyai mempunyai skor 30 orang siswa. Di sini ada angka-angkanya, ada skornya. Next. Nah, untuk memudahkan perhitungannya, kita buat jadi tabel. Di sini di yang paling kiri ada skornya, lalu di setelahnya ada frekuensi, setelahnya lagi ada frekuensi dikali skor, dan juga ada frekuensi dikali skor kuadrat. Pertama kan tadi mencari min-nya dulu ya. Min-nya itu berarti sigma fx dibagi n. N itu adalah jumlah siswanya. Di sini bisa dilihat bahwa jumlah dari fx itu adalah 188. Jadi 188 per 30 sama dengan 6,27. Jadi kita tahu bahwa min itu 6,27. Next.
Setelah itu kita cari standar deviasinya. Di sini udah ada rumusnya, yaitu standar deviasi sama dengan akar dari sigma X kuadrat per N dibagi N dikurangi sigma X per N kuadrat. Nah, tadi kan di tabel di slide sebelumnya udah dikasih tahu bahwa sigma X kuadrat atau sigma Fx kuadrat itu adalah 1216 per 30 yang N-nya dikurangi tadi min-nya dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah akar dari 1,26 yaitu 1,12. Next. Nah, jadi kan jadi untuk mengetahui batas kelompok bawah sedangnya itu yaitu dengan min dikurangi standar deviasinya tadi. Hasilnya adalah 5,15 dan untuk batas kelompok sedang atas adalah min tadi ditambah standar deviasinya. Jadi hasilnya 7,39. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kelompok atas itu adalah semua siswa yang punya skor 7,39 ke atas. Yaitu karena tadi nggak ada 7,3 ya adanya 8 bulat. Jadi di situ yang masuk ke dalam skor 8 itu ada 4 orang. Lalu untuk skor yang antara 5,15 dan 7,39 itu ada 20 orang. Dan untuk kelompok bawah itu 5,15 ke bawah itu ada 6 orang. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pengelompokan atas 11 ranking. Ini berdasarkan teori itu ranking pertama yaitu kelompok siswa dengan nilai 10. Ranking 2 nilai 9, ranking 3 8, ranking 4 7 dan seterusnya. Cara perhitungannya itu kurang lebih sama kayak tadi. Pertama kita harus cari tahu dulu min-nya. Yang tadi dibilang di awal bahwa ranking 11 ini standar deviasinya menggunakan skala sigma. Jadi di sini udah langsung ya untuk yang skala nilai 10 itu min ditambah 2,25 itu standar deviasinya. Terus yang skala nilai 9 itu min ditambah 1,75, yang skala 8 itu min ditambah 1,25 dan seterusnya. Sampai ke skala nilai 1 yaitu min dikurangi 2,25. Nah, untuk tadi kan ranking 11 ya. Nah, untuk 11-nya itu berarti yang kurang dari negatif 2,25 standar deviasi. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Dewi. Terima kasih Sabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar skor atau Z-score. Next, Tita. Nah, apakah itu Z-score? Skor standar Z adalah angka yang merupakan perbedaan antara nilai data dan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, bila dituliskan rumusnya ini sebagai berikut, Z-score atau Z sama dengan X, X-nya ini nilai datanya ya. Kemudian dikurangi X bar. X bar ini min atau nilai rata-rata data, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Next, Tita. Nah, Z-score ini umumnya digunakan untuk mengubah skor mentah yang diperoleh dari berbagai jenis pengukuran yang berbeda-beda. Dengan menggunakan Z-score, maka peserta yang memiliki kemampuan lebih tinggi ini nanti hasilnya adalah positif. Sebaliknya yang bertanda negatif adalah peserta didik yang memiliki kemampuan lebih lemah dari yang lainnya. Next, kita. Nah, untuk contoh perhitungan menggunakan Z-score ini harus diketahui dulu yang pertama adalah rata-rata kelompok, rata-rata skor dari kelompok. Kemudian standar deviasi dari skor-skor tersebut. Nah, contohnya nih ada 10 orang siswa yang dimana skornya ini sebagai berikut 50, 55, 63, 60, 37, 45, 70, 30, 40, dan 50. Nah, jumlah datanya itu ada 10 atau N sama dengan 10. Next, Tita. Selanjutnya, kita akan mencari min atau rata-rata. Min-nya adalah jumlah data dijumlahkan dibagi dengan tadi jumlah datanya itu ada 10. Jadi 500 dibagi 10, jadi min-nya atau X-bar-nya ini adalah 50. Nah, selanjutnya ini bukan standar isi, tapi standar deviasi. Nah, selain tadi rumus yang digunakan oleh Sabil ya, bisa juga menggunakan rumus ini. Rumusnya adalah S sama dengan akar kuadrat dari sigma X dikurangi X-bar dipangkatkan 2 dibagi dengan N-1. Next, Tita.
Nah, untuk perhitungannya ini sebagai berikut. Jadi, kita hitung satu-satu, data satu kan tadi nilainya 50. Nah, kemudian di tabel yang kedua ini rata-rata semuanya tadi kan sudah kita cari 50. Kemudian kita hitung X1 dikurangi X bar-nya, 50 dikurangi 50 untuk data yang pertama itu kan hasilnya 0. Nah, selanjutnya di kolom berikutnya adalah X1 dikurangi X bar dipangkatkan 2. Untuk data yang pertama itu hasilnya adalah 0. Begitupun untuk data yang selanjutnya. Nah, ini nanti kan yang sebelumnya dulu kita maaf ya. Karena tadi di rumus itu rumus standar deviasinya boleh dilihat kita sebelumnya ya, slide sebelumnya. Nah, karena di rumus standar deviasi ini ada sigma X dikurangi X bar dipangkatkan 2, maka next kita lanjut. Maka ini kolom yang terakhir, X1 dikurangi X bar dipangkatkan 2, ini kita jumlah semuanya. Jadi total sigmanya ini adalah jumlahnya 1388. Next kita. Nah, dari tabel tersebut ini kan tadi kita dapat ketahui ya bahwa hasilnya adalah sigma dari X dikurangi X bar dipangkatkan 2 adalah 1388. Maka itu kita bisa menghitung variannya. Rumusnya adalah ini, totalnya jadi 154,22. Nah, sedangkan untuk deviasi ini adalah akar kuadrat dari varian tersebut. Maka tinggal kita jadikan akar, maka akan menghasilkan standar deviasinya adalah sebesar 12,41. Next. Nah, sekarang adalah tahap terakhir, yaitu menentukan Z-score-nya. Tadi kan sudah ada tuh rumus Z-score. Z-score sama dengan X dikurangi X bar dibagi dengan standar deviasi. Tadi standar deviasinya sudah kita cari, 12,41. Nah, X-nya ini adalah nilai data masing-masing. Jadi kita hitung satu-satu, mulai dari nilai yang pertama sampai nilai yang terakhir, yang ke-10 ini. Kemudian dikurangi X bar-nya itu 50. Nah, setelah kita hitung, ini adalah Z-score hasilnya ini, yang di kolom sebelah kanan. Data 50, Z-score-nya 0. Nilai data 55, Z-score-nya 0,402, dan seterusnya sampai dengan data yang terakhir. Nah, dari Z-score ini kita bisa lihat yang menduduki peringkat yang pertama adalah yang mempunyai nilai 70, dengan Z-score-nya adalah 1,611. Yang tertinggi di antara yang lain. Kemudian kita juga bisa lihat peserta didik yang mempunyai hasil Z-score positif ini artinya mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang bernilai negatif. Seperti itu. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Terima kasih.